Ada satu kebiasaan manusia yang jarang kita sadari sebagai kebiasaan, karena ia terasa begitu wajar, yaitu kekhawatiran. Kita menyebutnya kehati-hatian. Kita membungkusnya dengan kata tanggung jawab. Kita menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan. Namun Yesus, dalam salah satu pengajaran paling radikal dalam Injil, justru berdiri berseberangan dengan kebiasaan ini dan berkata dengan lugas, "Janganlah khawatir." Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan klise, sampai kita menyadari bahwa Yesus tidak mengucapkannya kepada orang-orang yang hidup berkecukupan. Ia mengatakannya kepada mereka yang setiap hari bertanya, "Hari ini makan apa? Besok bagaimana?" Perikop Matius pasal 6 ayat 25-34, bukanlah nasihat manis bagi hidup yang sudah aman. Ia adalah undangan berani untuk mengganti fondasi hidup. Ketika Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu," ia tidak sedang meremehkan hidup. Justru sebaliknya, ia sedang menunjukkan bahwa hidup terlalu bernilai untuk dijalani dari tempat yang salah. Kekhawatiran bukan sekadar emosi. Ia adalah sikap batin. Sebuah keyakinan tersembunyi bahwa hidup sepenuhnya bergantung pada usaha kita. Masa depan harus diamankan hari ini. Jika kita lengah sedikit saja, segalanya akan runtuh. Dengan kata lain, kekhawatiran seringkali adalah iman yang salah objek. Kita percaya, dengan sangat sungguh, bahwa tanpa kendali penuh dari diri kita, hidup tidak akan berjalan. Maka, Yesus tidak menyerang emosi kita, ia menyerang fondasi keyakinan kita. Yesus menunjuk burung-burung di udara dan bunga-bunga di ladang bukan untuk mempromosikan kemalasan, tetapi untuk memperlihatkan irama hidup yang hilang dari manusia. Burung tidak hidup dalam kecemasan akan panen. Bunga tidak terobsesi pada masa depan. Namun kita, yang merasa paling rasional, justru hidup dalam proyeksi tanpa akhir. Menimbun ketakutan lebih banyak daripada kebutuhan. Kehilangan kehadiran karena terus berada di besok. Yesus seolah bertanya, jika ciptaan yang tidak memiliki kesadaran religius saja hidup dalam pemeliharaan, mengapa kita yang mengenal Allah justru hidup dalam ketegangan? Pertanyaan ini tidak nyaman, karena jawabannya bukan soal logika, melainkan kepercayaan. Yesus kemudian mengajukan pertanyaan tajam. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini bukan pertanyaan retoris kosong. Ini adalah undangan untuk berhenti dan jujur. Jika kita menoleh ke belakang, berapa banyak hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi? Berapa banyak energi hidup yang terkuras oleh skenario yang tak pernah nyata? Berapa banyak momen hadir yang hilang karena kita sibuk mengamankan masa depan? Yesus tidak berkata bahwa perencanaan itu salah. Ia menunjukkan bahwa kekhawatiran bukan alat yang efektif. Ia tidak memperpanjang hidup, justru seringkali mempersempitnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ayat ini sering dikutip, namun jarang dipahami secara mendalam. Kita sering membacanya seolah Yesus berkata, jika kita cukup rohani, Allah akan memberkati kita secara materi. Namun konteks perikop ini berkata lain. Mencari kerajaan Allah berarti menggeser pusat hidup dari "aku harus mengamankan hidupku" menjadi Allah memegang hidup ini. Hidup dari kesadaran bahwa realitas tertinggi bukan kekurangan, melainkan pemeliharaan. Menyelaraskan batin dengan cara Allah bekerja, bukan memaksa Allah mengikuti cara kita. Ketika Yesus berkata, "Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," ia tidak sedang menawarkan transaksi. Ia sedang menggambarkan akibat alami dari hidup yang kembali ke porosnya. Jika kita jujur, kekhawatiran seringkali bukan tentang kebutuhan, melainkan tentang kendali. Kita ingin tahu, kita ingin pasti, kita ingin jaminan sebelum melangkah. Namun iman tidak pernah menjanjikan kepastian penuh. Ia menjanjikan penyertaan. Yesus tidak berkata, besok akan aman. Namun ia berkata, hari ini cukup. Ini bukan ajakan untuk tidak peduli masa depan, melainkan latihan untuk tidak hidup di luar waktu yang diberikan kepada kita.
cukuplah sehari dengan kesesahannya. Kalimat terakhir perikop ini sangat manusiawi. Yesus tidak meniadakan kesusahan. Ia mengakui bahwa setiap hari membawa bebannya sendiri. Namun ia menolak satu hal, yaitu memikul beban yang bukan milik hari ini. Kekhawatiran seringkali adalah upaya kita hidup di hari yang belum ada, dengan kekuatan yang hanya cukup untuk hari ini. Yesus mengundang kita kembali ke hari ini, kembali ke napas ini, kembali ke kehadiran Allah yang nyata sekarang, bukan bayangan besok. Matius pasal 6 ayat 25-34, bukan janji bahwa hidup akan bebas masalah. Ia adalah undangan untuk mengganti cara kita menjalani hidup. Dari hidup yang dipenuhi ketegangan, digerakkan ketakutan, dikendalikan skenario mental, menjadi hidup yang berakar, hadir, dan percaya. Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi naif. Ia memanggil kita untuk berani mempercayakan hidup kepada Allah, bahkan ketika kita tidak memiliki semua jawabannya. Dan mungkin, iman sejati bukanlah kemampuan untuk menjelaskan segalanya, melainkan keberanian untuk tetap berjalan, tanpa harus menguasai segalanya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.